Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman pecinta tabu lampot dimanapun berada. Jumpa lagi dengan kebun mini tabu lampot. Pada kesempatan pagi ini saya akan sedikit berbagi pengalaman bagaimana caranya agar hasil cangkokan dari jambu air kita bisa cepat berbuah. Dan di sini akan saya tunjukkan dulu untuk beberapa jenis jambu air yang sudah kita turunkan dari cangkok dan umurnya kurang lebih belum sampai 6 bulan dari proses turun cangkok. Yang pertama ini ada jenis jambu citra. Ini kebetulan untuk polybagnya sampai ditumbuhi rumput seperti ini, dan ini ada name tagnya, ini jambu citra. Untuk jenis jambu citra ini dulu waktu awal kita beli, kalau tidak salah saya membutuhkan waktu 1,5 sampai 2 tahunan untuk bisa berbuah ataupun berbunga. Sedangkan ketika sudah kita cangkok ini tidak sampai 6 bulan sudah memunculkan bunga. Ini bunganya walaupun kemarin sempat pada rontok, tapi tidak masalah. Paling tidak bibit yang kita hasilkan ini lumayan bagus, karena untuk bisa berbuah tidak dibutuhkan waktu yang cukup lama, atau istilahnya bisa memangkas umur untuk bisa berbuah lebih cepat daripada ketika awal kita beli bibit dari toko pertanian. Sedangkan yang kedua ini adalah jenis jambu air kesuma merah. Walaupun bunganya kemarin sempat pada rontok, tapi masih ada yang bertahan satu biji ini. Jadi ini batang pokoknya, kemudian ke atas muncul calon buah walaupun cuma satu biji. Setidaknya ini juga sudah menunjukkan bahwa jambu air ini mampu berbuah di usia yang relatif masih muda. Dan selanjutnya ini ada jambu air jenis jambu madu yang tentunya banyak orang yang sudah mengkoleksinya, dan buahnya lumayan banyak sekali. Ini terbukti di beberapa cabang, walaupun ini juga ada yang buahnya kurang sedikit berkualitas, tapi nggak masalah. Paling tidak ini sudah bisa membuktikan bahwasanya hasil cangkok yang saya lakukan bisa berhasil untuk membuahkan dalam waktu yang tidak begitu lama. Kemudian untuk selanjutnya ini ada jenis jambu air, kalau tidak salah ini kesuma merah lagi. Ya, kesuma merah lagi. Ini juga kemarin sudah memunculkan calon bunga yang tidak begitu banyak, akan tetapi bisa bertahan sampai menjadi buah seperti ini. Dan ini ternyata untuk buahnya sendiri disukai bukan ulat tapi ayam. Jadi ayam itu ternyata juga suka buah jambu air. Berhubung ini cuman pendek, jadi ketika ada ayam milik tetangga kesini, tahu-tahu dipatukin sampai seperti itu. Sebenarnya 2 hari yang lalu ini tidak seperti itu, mungkin cuman diulangi-ulangi terus, lama-lama lukanya sampai ke dalam seperti itu. Untuk selanjutnya ini ada jenis jambu air, kalau tidak salah red Taiwan.
Ini di pohonnya saya tulisi, oh ini ada name tag-nya juga. Ini ada jenis, walaupun agak kabur, red Taiwan. Ini juga sudah memunculkan calon bunga ataupun calon buah di usia yang masih muda, tidak atau belum sampai berumur 6 bulan sudah bisa berbuah. Dan yang terakhir ini ada jenis jambu air, kalau tidak salah ini bajang leang. Ini juga sudah berhasil memunculkan bunga ataupun calon buah. Di sebelah sini ini sampai bergelombol seperti ini. Sebenarnya ini harus dikurangi agar buah yang dihasilkan bisa maksimal. Dan dari keseluruhan ini akan saya tunjukkan bagaimana caranya agar cangkokan yang kita hasilkan bisa cepat berbuah seperti ini. Jadi ini saya sekedar berbagi pengalaman saja, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Dan ini benar-benar murni, tidak ada istilahnya pupuk yang untuk kita gunakan untuk memacu agar tanaman ini bisa cepat berbuah. Jadi apa saja yang perlu kita perhatikan ketika kita akan mencangkok agar tanaman kita bisa cepat berbuah. Jadi kurang lebih yang pertama, kita pastikan dulu untuk indukannya sudah pasti harus pernah berbuah. Jadi kurang lebih seperti ini buahnya juga luar biasa. Akan tetapi ini sangat disayangkan karena belum kita bungkus, sehingga buah yang dihasilkan kemungkinan kualitasnya kurang bagus karena kebanyakan akan disuntik oleh lalat buah, sehingga kemungkinan besar buahnya pada busuk. Ini karena kita telat untuk membungkusnya saja, tapi untuk buahnya sendiri cukup banyak sekali. Dan untuk yang kedua, berhubung ini tanaman kita sendiri, kita tentunya akan tahu cabang-cabang mana saja yang biasa berbuah ataupun rajin berbuah. Nah, disitulah cabangnya kita gunakan untuk cangkok agar menghasilkan anakan ataupun turunan yang bisa cepat berbuah. Terus yang ketiga, kita harus menentukan waktu kapan kita akan melakukan cangkok. Jadi ketika tanamannya untuk misalkan pada bulan ini sudah akan muncul buah, maka paling tidak kita tarik mundur 3-5 bulan cabang tersebut kita lakukan pencakokan. Jadi ketika kita cangkok 3-5 bulan sebelum tanaman ini akan berbuah, itu kemungkinan besar ketika sudah turun cangkok tidak sampai 6 bulan hasil cangkokan ini biasanya akan berbuah. Dan tadi sudah kita tunjukkan beberapa hasil yang kita lakukan dengan cara seperti itu sudah bisa terbukti berbuah semua. Walaupun ada yang buahnya lebat dan ada juga yang beberapa yang hanya tersisa 1 ataupun 2, tapi paling tidak menunjukkan bahwa hasil yang kita cangkok merupakan bibit yang berkualitas dengan ditandai tanaman tersebut bisa cepat berbuah. Sedangkan untuk selanjutnya, jadi pastikan bahwasanya untuk masa atau fase ketika kita akan melakukan cangkok sudah hampir memasuki masa generatif.
Ditandai biasanya daun-daun sudah pada tua dan jarak untuk daun mudanya jarang kita temui. Dan usahakan sebelum dicangkok tanaman ini dipupuk agar nutrisinya tercukupi. Jadi mungkin bisa kita ulangi. Jadi yang pertama, pastikan bahwasanya tanaman harus pernah berbuah. Dan yang kedua, carilah cabang yang sering berbuah. Walaupun buahnya tidak lebat, akan tetapi di cabang tersebut paling tidak setiap kali berbuah ataupun musim buah dia ada buahnya seperti ini. Sedangkan yang ketiga, untuk waktu pencakokan usahakan ditarik mundur sebelum diperkirakan tanaman itu berbuah. Misalkan bulan ini berbuah, tarik mundur paling tidak 3-5 bulan baru dilakukan pencakokan, dengan setidaknya diperkirakan akar akan muncul paling tidak sebulan sampai 2 bulan, sehingga diharapkan ketika tanaman tersebut sudah bisa berbuah, dia akan kuat untuk menopang buah walaupun cuma sedikit. Terus untuk selanjutnya, pupuklah tanaman tersebut sebelum akan kita cangkok, dan pastikan untuk tanaman tersebut sudah akan memasuki masa generatif. Walaupun akarnya munculnya agak lama, tapi biasanya untuk bisa berbuah dia lebih cepat. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan dapat membantu teman-teman yang sekiranya pengen tanamannya bisa segera berbuah dengan cara yang pernah saya lakukan dan sudah terbukti hasilnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.